warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Putri Khairunisa dari kelas 3BD 4. Di sini saya akan membahas mengenai dampak atau perubahan apa yang terjadi di pasar akibat adanya fenomena COVID-19, baik dari segi perilaku konsumen maupun dari segi pelaku bisnis. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu fenomena COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok. Beberapa jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, terkait fenomena COVID-19 ini, banyak hal yang berubah akibat terjadinya fenomena tersebut, seperti pada lingkungan bisnis atau pasar. Yang berubah di pasar yaitu yang pertama dari segi perilaku konsumen. Sehubungan dengan wabah COVID dan himbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah, masyarakat jadi sangat jarang keluar rumah untuk membeli sesuatu kecuali memang mendesak. Konsumen cenderung berbelanja secara online, banyak memesan makanan via online delivery. Namun beberapa orang masih ada yang tetap bepergian ke pasar, supermarket, dan lain-lain untuk membeli beberapa bahan pokok yang dibutuhkan untuk persediaan di rumah. Di sisi lain, ada juga beberapa orang yang menjadi lebih konsumtif. Dalam artian, ketika membeli sesuatu langsung dalam jumlah yang banyak atau besar. Mungkin hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang khawatir, sehingga ketika membeli sesuatu langsung dalam jumlah yang banyak atau besar, serta mengurangi bepergian ke pasar atau ke tempat yang ramai lainnya. Biasanya, perilaku konsumen yang menjadi konsumtif dalam jumlah yang banyak ini terjadi pada produk-produk kesehatan, karena kekhawatiran akan fenomena yang terjadi, seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan lain-lain. Dan juga pada beberapa bahan pokok seperti beras, namun tidak terlalu signifikan seperti pada produk kesehatan. Hal ini dikarenakan konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan penyebaran virus dan berita-berita hoax di media sosial yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Sedangkan perilaku konsumen dalam membeli barang-barang secara online menurut saya juga menurun. Terutama yang pengiriman barangnya berasal dari kota-kota atau wilayah-wilayah yang sebagian besar terkena wabah COVID. Sehingga menimbulkan keraguan terhadap konsumen untuk melakukan sebuah transaksi pembayaran. Nah, selanjutnya yang kedua dari segi pelaku bisnis. Banyak pelaku bisnis yang merasakan dampak dari adanya fenomena COVID-19 ini, mulai dari turunnya omset penjualan, kesulitan bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya pendistribusian. Hal ini diakibatkan juga karena sepi pelanggan. Banyak orang enggan untuk keluar rumah untuk membeli sesuatu dikarenakan khawatir. Di sisi lain, pelaku bisnis juga terhambat dengan adanya langkah pembatasan sosial atau social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kebijakan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah, ini bisa menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi berkurang. Hal itu tampak dari sepinya pembeli di warung, pertokoan, hingga pusat perbelanjaan. Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan telah memutuskan untuk menutup sementara toko mereka. Ujungnya, pendapatan pelaku bisnis ini akan menjadi berkurang. Selanjutnya, apa saja yang akan saya lakukan jika saya adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Yang pertama, saya akan memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Nah, menurut saya media sosial ini dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki. Mulai dengan aktif menceritakan produk atau usaha, memberikan promo, hingga meminta bantuan kerabat untuk mempromosikan usaha. Yang kedua, merencanakan ulang pendapatan dan anggaran biaya. Pelaku bisnis harus dapat memilah anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini
untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan resiko yang dapat diantisipasi. Selain itu, melalui laporan laba rugi, pelaku bisnis dapat menganalisis laporan pendapatan dan biaya sehingga kedepannya akan memudahkan dalam mengambil keputusan, terutama yang biayanya besar dan perlu mengontrol pengeluarannya. Yang ketiga, memperhatikan kondisi stok barang dan biaya bahan baku. Langkah alternatif yang perlu dilakukan adalah memeriksa status persediaan barang secara berkala melalui jarak jauh. Tak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok saat itu juga. Sebab saat terjadi krisis seperti ini, harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, yang terakhir, menjaga kondisi arus kas agar tetap seimbang. Pengelolaan arus kas sangat penting dilakukan oleh pelaku bisnis agar bisnis yang dijalankan tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian. Dengan situasi seperti ini, pelaku bisnis rentan melakukan penagihan atau pembayaran secara langsung kepada mitra usaha karena biasa dilakukan manual atau secara tatap muka. Pasalnya, hal itu bisa meningkatkan resiko terkenanya virus corona. Namun, pelaku bisnis memiliki alternatif untuk membuat dokumen pernyataan penagihan atau pembayaran secara mudah, yaitu faktur dapat dikirim atau diterima secara otomatis melalui email sebagai pemberitahuan resmi kepada mitra usaha untuk melakukan transaksi tanpa perlu bertemu pelanggan secara fisik. Jadi, hal ini dapat mengurangi resiko terkenanya penularan virus corona. Sekian pembahasan dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.